Dime tu verdad, baby, ven, ¿qué estás pasando? Tú sabes cómo estoy sufriendo, todo lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando por la calle gritando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Hidayat. Saya dari kelompok 3 mereview buku yang berjudul Filsafat Sosial. Di dalam buku tersebut ada beberapa poin-poin, salah satunya yaitu feodalisme dan filsafat sosial Thomas Aquinas. Yang pertama, feodalisme. Feodalisme adalah sistem sosial, ekonomi, dan politik yang dominan di Eropa pada abad pertengahan sekitar abad ke-9 hingga ke-15. Sistem ini didasarkan pada hierarki yang ketat, di mana tanah dan kekuasaan dipegang oleh bangsawan atau tuan tanah yang disebut lord, dan dibagi kepada vasal atau knik atau kesatria dalam bentuk fief, tanah atau wilayah. Para petani atau rakyat biasa disebut serf bekerja di tanah ini sebagai imbalan atas perlindungan dan kebutuhan dasar dari lord. Berikut beberapa karakteristik utama feodalisme. Yang pertama, hierarki sosial. Terdapat sistem kelas yang kaku, mulai dari raja, bangsawan, kesatria hingga petani. Yang kedua, hubungan tuan dan vasal. Hubungan ini bersifat saling ketergantungan. Lord memberikan tanah dan perlindungan, sementara vasal memberikan dukungan militer dan kesetiaan. Yang ketiga, ekonomi agraris. Perekonomian didasarkan pada pertanian dan dengan produksi pangan dikelola di wilayah atau tanah milik Lord. Yang keempat, desentralisasi kekuasaan. Kekuatan politik terbagi antara para Lord sehingga kekuasaan raja lebih terbatas. Yang kedua, filsafat sosial Thomas Aquinas. Thomas Aquinas atau 1225 sampai 1274 adalah seorang filsuf dan teolog dari Ordo Dominikan yang mengembangkan pandangan filsafat sosial dalam kerangka ajaran agama Kristen, khususnya dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Aquinas berusaha untuk menggabungkan filsafat Yunani dengan doktrin Kristen yang menguraikan prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan sosial manusia. Berikut konsep utama dalam filsafat sosial Thomas Aquinas. Kesejahteraan umum atau bonum commune. Aquinas percaya bahwa tujuan masyarakat adalah mencapai kesejahteraan umum, di mana setiap individu berperan dalam mendukung kebaikan bersama. Prinsip ini menekankan bahwa kesejahteraan individu tidak boleh melebihi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, keadilan dan hukum. Bagi Aquinas, hukum adalah sarana untuk mencapai kebaikan bersama. Ia membedakan 3 jenis hukum: hukum abadi atau ketetapan ilahi, hukum alam atau aturan moral universal, dan hukum manusia, aturan buatan manusia yang harus mengikuti hukum alam. Yang ketiga, hak dan tanggung jawab. Aquinas menekankan pentingnya hak dan tanggung jawab dalam masyarakat. Setiap orang memiliki hak, tetapi juga tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan hukum moral dan mendukung kesejahteraan umum. Yang keempat, tanggung jawab sosial dan kebijakan. Aquinas juga mengajarkan
bahwa manusia memiliki kewajiban moral untuk membantu sesama, terutama yang miskin atau rentan, dan menjalankan kebijakan seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Mungkin hanya itu. Untuk materi selanjutnya atau poin-poin selanjutnya bisa dilanjutkan teman-teman kelompok saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifaldin dengan NIM B 201-23020. Saya menjelaskan tentang krisis feodalisme dan filsafat sosial Hobbes. Krisis feodalisme muncul pada saat sistem sosial dan sistem ekonomi yang didasarkan pada kekuasaan para tuan tanah mulai runtuh pada abad ke-15 hingga ke-17 di Eropa pada saat itu. Kekuatan politik yang tadinya terdesentralisasi di tangan para bangsawan itu mulai beralih kekuasaan ke negara-negara pusat, didukung oleh munculnya kelas pedagang dan sistem ekonomi kapitalis. Thomas Hobbes menawarkan dalam filsafat sosialnya perspektif tentang perlunya otoritas yang kuat untuk mencegah kekacauan, yaitu Hobbes berargumen bahwa manusia secara alami bersifat egois dan hidup dalam keadaan perang semua melawan semua, yaitu bellium omnium contra omnes. Oleh karena itu, demi menjaga ketertiban dan keamanan diperlukan suatu kontrak sosial di mana individu menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara atau penguasa yang mutlak, yang ia sebut sebagai Leviathan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia. Saya dari kelompok 3 Filsafat Sosial. Langsung saja, saya akan membahas sedikit materi tentang kapitalisme awal, para pendukung dan penentangnya Inggris tahun 1689 sampai 1780. Dari tahun 1689 dan seterusnya, kepastian pedagang pemilik dan pedagang pemilik lahan berpandangan modern. Mereka mendapatkan kekuasaan yang kuat di Inggris. Kebanyakan penjabat pemerintah direkrut dari kelompok ini. Sedangkan undang-undang dan kebanyakan di luar negeri ditetapkan berdasarkan kepentingan mereka. Selama abad ke-18, jaringan kanal-kanal meluas dengan pesat. Perkembangan ini secara drastis dapat mengurangi biaya transport batu bara dan besi, sehingga juga meningkatkan arti penting pertambangan. Hal ini juga dapat menguntungkan para pemilik lahan yang memiliki hak atas material apapun yang ditemukan di lahan mereka. Artikulasi filosofis atas pandangan liberalisme yang optimis dikemukakan oleh John Locke pada masa revolusi Inggris. Bagi Hobbes, hak alami adalah suatu hak yang tidak terbatas yang dimiliki setiap orang untuk melakukan apapun demi pelestarian dirinya. Namun, tidak ada kewajiban untuk menghormati hak yang dimiliki orang lain. Demokrasi macam apa yang dibayangkan Locke? Demokrasi yang dibayangkan Locke menurut prinsip-prinsip dasar filsafatnya yang cenderung luas. Setiap orang memiliki hak alami untuk hidup dan hak atas tubuhnya sendiri yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Dalam pembahasannya tentang pemahaman manusia secara umum, Locke mempertahankan prinsip bahwa pengetahuan yang sejati pertama-tama harus didasarkan pada pengalaman indrawi, yakni berdasarkan apa yang benar-benar dilihat, didengar, dirasakan, dan sebagainya. Baiklah, itu sedikit pembahasan dari saya tentang materi kapitalisme awal para pendukung dan penentangnya Inggris tahun 1689 sampai dengan 1789. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Kafi dengan NIM B201230016. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang revolusi
industri dan filsafatnya. Revolusi industri dan filsafatnya dibagi menjadi beberapa titik, di mana mesin memerlukan pengawasan dan para pekerja ditempatkan pada titik-titik itu dan tidak bertanggung jawab atas bagian yang mampu dalam proses itu. Jadi nyaris mustahil bagi para pekerja industri itu merasakan makna kerja mereka dalam kaitannya dengan produksi barang-barang yang telah jadi. Tugas mereka dibatasi untuk menjadi mesin tertentu di dalam tatanan kerja. Seperti telah kita simak, produksi pertanian di Inggris mengalami transformasi menyeluruh selama abad ke-18. Dengan tumbuhnya pasar-pasar perkotaan pada akhir abad itu, hampir semua kerja pertanian dilakukan oleh para buruh upahan yang harus membanting tulang dalam waktu yang lama dan berat untuk bisa menghidupi diri mereka sendiri dan keluarganya. Adam Smith dalam filsafat sosial, pembahasan teoris atas relasi sosial yang baru muncul, ditemukan oleh Adam Smith sejak tahun 1776 dalam konteks mempertahankan argumen untuk menantang merkantilisme. Jika Smith telah menunjukkan bagaimana struktur-struktur kapitalisme industri bisa ditafsirkan sebagai penyempurnaan atas lembaga-lembaga tradisional filsafat sosial, Jeremy Bentham memperluas tafsir ini ke dalam bidang moral dan legislasi. Liberalisme Bentham mendukung serangan Hume terhadap ide tentang lingkungan alami, kontrak sosial, dan hak-hak alami manusia. Semua pembicaraan itu, ujar Bentham, tak lebih dari omong-omong kosong yang tidak berdasar. Titik-titik filsafat tentang masyarakat harus berangkat dari individu dan perasaannya, dan lembaga-lembaga masyarakat serta negara hanya bisa dibenarkan sejauh mereka menciptakan kenikmatan terhadap individu. Baik, saya akan menjelaskan filsafat sosial pada abad ke-20. Persaingan industri di seluruh dunia antara kekuatan-kekuatan Eropa yang bergandengan dengan persaingan mereka untuk memperluas wilayah jajahan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya Perang Dunia Pertama. Diukur menurut standar Eropa, Rusia adalah negeri yang amat terbelakang. Metode produksi feodal telah dihapus secara resmi dengan dibebaskannya kaum serf pada tahun 1860-an seperti negara-negara lainnya. Kebijakan ini terutama hanya memberikan keuntungan ekonomi kepada para Lanjut, revolusi tahun 1905 bisa ditumpas pada tahun-tahun berikutnya. Perpecahan yang terjadi di dalam Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia antara kaum reformis dan kelompok revolusioner menjadi kian meluas, dan jika pertumbuhan ekonomi serta konsensasi dari kaum borjuis telah mendorong reformisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Lenin menyimpulkan bahwa hanyalah partai yang berukuran kecil, teori organisasi dengan baik dan sangat berdisiplin, yang terdiri dari orang-orang revolusioner, profesional yang teguh, yang akan mampu untuk tetap setia pada tujuan jangka panjang berupa kekuasaan politik, proletariat tanpa terbujuk oleh penyimpangan-penyimpangan reformisme. Lenin berpendapat bahwa perlu untuk sementara menghapuskan negara borjuis dan menggantinya dengan negara kaum buruh. Kediktatoran oleh mayoritas proletar yang secara perlahan-lahan menyingkirkan gerakan-gerakan kontra revolusioner dan menghapus sisa-sisa dominasi borjuis pada semua tingkat. Lanjut, revolusi sosialis pertama telah berlangsung, namun sebuah negeri dengan perekonomian agraris yang terbelakang, dan bukannya seperti yang diramalkan oleh teori Marx
revolusi di mana kekuatan produksi sangat maju. Perkembangan ini secara sadar dipandang sebagai persiapan bagi kelangsungan hidup negeri itu sekitarnya terjadi perang dengan salah satu kekuatan barat atau lebih. Dan yang terakhir terbentuknya Uni Soviet, berarti bahwa untuk pertama kalinya ide sosialisme digunakan untuk membenarkan sistem sosial yang ada daripada sebagai basis untuk melancarkan kritik yang kurang pantas terhadap kapitalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim dengan NIM B201230021. Baiklah, saya di sini akan memaparkan materi tentang absolutisme Prusia dan filsafat sosial Kant. Jerman pada tahun 1600 sampai 1800, perkembangan ekonomi Jerman mengalami kemunduran yang serius selama perang 30 tahun 1618 sampai 1648, dan juga dipengaruhi oleh tiadanya negara nasional Jerman hingga tahun 1815. Jerman adalah istilah kolektif yang mencakup kira-kira 230 unit yang relatif mandiri, yang sangat berbeda-beda ukuran maupun perorganisasian internalnya, dan tidak banyak memiliki hal-hal yang serupa kecuali bahasa Jerman dan masa silam bersama di dalam apa yang disebut Kekaisaran Romawi suci. Hubungan produksi pada dasarnya bersifat feodal hingga sesudah terjadinya revolusi Prancis. Para pedagang kaya terdapat di kota-kota tertentu. Namun sebagian besar produksi masih bersifat pertanian, dan mayoritas petani adalah kaum tenan yang tidak bebas.